Ya, video ini mungkin bisa saya sampaikan kepada Ustadz Yusufi supaya dia juga menonton ya. Menonton dan ikutin video ini, melihat apa yang disampaikan oleh para ustadz dan ustazah di dalam video ini terkait dengan tanah Palestina sekarang. Jadi jangan ngotot-ngotot untuk datang ke sana berperang mati syahid. Lihat dulu sejarahnya, apa yang tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya, kalau di Alkitab tidak bisa diragukan lagi karena itu sudah tertulis dan semua sejarah munculnya bangsa Israel dan bangsa Palestina, bahkan Gaza dan semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu, Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Israel sudah berhasil membuat tata dunia baru. Dalam semua aspek kehidupan sudah mereka kuasai. Dari sisi politik, dunia ini yang mengendalikan PBB. PBB hasil kreasi mereka. Dari segi budaya, sekarang kiblatnya Hollywood semua. Film-film Hollywood itu siapa? Steven Spielberg itu siapa? Orang-orang Yahudi semua. Sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh seorang ustazah dan seorang ustadz tadi. Mereka sama-sama mengakui keunggulan bangsa Israel yang modern sekarang, menguasai dunia teknologi dan sains. Dan siapa lagi yang mengalahkan bangsa Israel? Kecuali negara-negara dunia berkumpul untuk berperang melawan Israel. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh seorang ustazah tadi? Ternyata tanah Palestina yang sekarang diduduki oleh bangsa Palestina ini, itu adalah bagian dari tanah Israel. Dan seharusnya bangsa Palestina itu bersyukur sudah diberikan sebagian tanah oleh bangsa Israel. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustazah ini juga ternyata sudah ada nubuatan ataupun ayatnya di dalam kitab suci Al-Quran. Dan ia berpesan kepada ustadz-ustadz di Indonesia, ulama-ulama di Indonesia, bahkan menteri agama untuk membaca ayat tersebut supaya tidak mengatakan lalu mengutuk bangsa Israel ataupun mengancam bangsa Israel. Karena ia mengatakan bahwa militer Hamas itu juga adalah organisasi yang begitu jahat, organisasi teroris. Ya, sepakat bahwa organisasi Hamas itu adalah organisasi teroris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Ini Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina. Tentang Palestina nggak ada. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang
kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani akawal abtar. Oleh karena itu jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Saya kira, Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Oh, terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi karena itu tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, ustadz dan bahkan menteri agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh, bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok, tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu, sebenarnya nanti di lain kesempatan Umi akan bicara penyebab kebencian itu apa, sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel sudah berhasil membuat tata dunia baru. Dalam semua aspek kehidupan sudah mereka kuasai. Dari sisi politik, dunia ini yang mengendalikan PBB. PBB hasil kreasi mereka. Kemudian dari segi ekonomi, tata ekonomi kapitalisme hasil kreasi mereka yang dikendalikan oleh dolar Amerika. Dari segi budaya, sekarang kiblatnya Hollywood semua. Film-film Hollywood itu siapa? Steven Spielberg itu siapa? Orang-orang Yahudi semua. Kiblatnya baik di dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, semua tata dunia itu dikuasai mereka. Nah, kalau kita bicara sunatullah kan harus apple to apple. Yang berarti yang bisa mengimbangi itu memang harus ada tata dunia baru menurut Islam. Itulah yang akan bisa mengalahkan Israel. Israel itu jangan dipandang hanya negara Israel. Tapi tangan-tangan Israel paling tidaklah dalam bahasa Jawa, kacungnya Israel itu Amerika. Amerika itu tunduk patuh. Setiap apapun resolusi yang dibuat PBB itu selalu diveto oleh Amerika. Ya, video ini mungkin bisa saya sampaikan kepada Ustadz Yusuf P supaya dia juga menonton ya. Menonton dan ikutin video ini
melihat apa yang disampaikan oleh para ustadz dan ustazah di dalam video ini terkait dengan tanah Palestina sekarang. Jadi jangan ngotot-ngotot untuk datang ke sana berperang mati syahid. Lihat dulu sejarahnya, apa yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, kalau di Alkitab tidak bisa diragukan lagi karena itu sudah tertulis dan semua sejarah munculnya bangsa Israel dan bangsa Palestina, bahkan Gaza, dan semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Sehingga ketika kita berbicara tentang tanah Israel, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, itu adalah ada ayat-ayatnya di dalam kitab suci Alkitab Perjanjian Lama. Nah, oleh karena itu, supaya teman-teman semua tidak salah paham, kalian juga memberikan pemahaman atau pendapat kalian. Silakan tinggalkan di bawah kolom komentar supaya sama-sama kita paham dan mengerti dan menyatukan persepsi kita terkait dengan bangsa Israel. Ya, kalau Ustadz tadi sudah mengakui keunggulan daripada bangsa Israel yang sekarang. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang modern dan bangsa yang menguasai teknologi, sains, dan juga menguasai dunia ini. Ya, bahkan juga ia mengatakan bahwa siapa lagi yang bisa mengalahkan bangsa Israel kecuali negara-negara di dunia ini bersatu untuk melawan bangsa Israel. Ini sangat luar biasa. Artinya apa? Israel sudah menguasai dunia ini, termasuk Amerika di belakangnya. Oleh karena itu, video ini boleh dapat memberkati. Jika video ini memberkati teman-temanku sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.